minta maaf sebelumnya telat karena nanti saya lupa dan ada urusan sedikit masjid. Mas Andi santai. Wahagadah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahri wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Suara jelas ini ya. Dengar kan? Dengar. Halo, halo. Dengar, Bib. Alhamdulillah. Jelas, Bib. Marhaba. Ini kita lebih baik kajian santai aja ya. Sambil ngopi-ngopi juga boleh. Bismillah. Jadi begini. Dengan tema cara menjadi orang yang bermanfaat. An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Minimal kalau nggak bisa memberi manfaat, jangan memberi madarat atau ketidakmanfaatan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari yang disebut sempurnanya iman seseorang atau baiknya Islam seseorang itu karena sebab dia meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Hakada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kehidupannya manfaat dan memberi manfaat kepada orang lain. Banyak kisah yang menjadi pedoman kita untuk menjadi orang manfaat. Dan manfaat pun itu ada bidangnya masing-masing. Kalau Ustadz manfaat untuk umat Nabi. Kalau dokter untuk pasiennya. Kalau dosen untuk mahasiswa dan mahasiswi. Dan lain-lain dan sebagainya. Itu yang dinamakan manfaat untuk orang. Minimal jadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah itu manfaat. Mengenalkan Allah dan Rasulullah itu manfaat. Memberikan amalan yang baik seperti zikir itu manfaat. Memberikan ilmu walaupun kita bukan orang yang ahli ilmu atau ulama itu manfaat. Maka sebenarnya manfaat itu banyak. Bagaimana caranya kita, tapi bagaimana caranya kita menjadikan diri kita orang yang manfaat. Gitu ya. Caranya begini. Caranya jadikan diri kita, sibukkan diri kita, pekerjakanlah diri kita hanya untuk Allah dan Rasulullah. Ketika kita melakukan hal yang hanya untuk Rasulullah, semua yang kita ucapkan, semua perilaku kita, semua gerak-gerik kita, pasti yang dipantau dan dipandang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dan ketika kita menjadi orang yang dipantau, dipandang oleh Rasulullah, pasti kita, tindakan kita, pekerjaan kita, amalan kita manfaat semuanya. Itu baru orang yang manfaat. Ada satu kisah luar biasa. Di zaman satu ulama. Ada satu orang yang dia itu punya nadar, punya sumpah. Dia mengatakan, oh pokoknya, ini niatnya dia ya. Niatnya dia. Pokoknya saya setiap habis sholat subuh, saya kasih makan orang, kasih sedekah orang, siapapun yang pertama kali aku temuin. Gitu. Ya sholat subuh, gitu. Bawa sedekah, makan atau yang lainnya, dikasih ke orang yang pertama kali dia temuin. Yang pertama kali dia temukan itu dia nemuin, oh ini pertama kali si A. Kemudian dikasih.
hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai satu kali waktu dia tidak menemukan satu orang pun. Satu kali waktu dia tidak menemukan satu orang pun. Alhasil kemudian dia cari orang nggak ada, mungkin Allah alam lagi ngapain. Tapi apa? Dia menemukan seekor keledai. Menemukan seekor keledai ditemukan sama dia. Akhirnya dia bilang, oh mungkin karena karena tidak nemuin orang udah ada kasih keledai dah. Tapi dia agak berat hati karena dia biasanya ngasih ke manusia. Kok ini dia ngasihnya ke orang, ke seekor keledai. Sudah satu kali waktu ini orang dengan keistiqomahan dia sampai dia meninggal dunia. Saat dia meninggal dunia, orang yang dia itu orang yang dia mandikan tuh, yang mandiin jenazahnya dia ngomong seluruhnya dulu itu yang mandiin jenazahnya dan lain-lain itu orang soleh semua. Jadi dia pasti selamat nantinya. Tengah-tengah mandiin jenazah, kok jenazahnya senyum? Awalnya biasa aja. Tahu-tahu tengah-tengah dimandiin senyum. Coba kalau kita yang mandiin, takut ya. Pasti takut itu ya. Daripada bedanya kita sama orang soleh. Kemudian, apa gitu? Dia bilang, orang yang mandiin bilang, kamu wajib ntar malam mimpiin aku dengan mimpiku. Pokoknya kamu harus masuk di mimpiku. Aku pengen tahu apa amalanmu sehingga kamu saat meninggal kamu tersenyum. Subhanallah, ini yang mandiin ini malamnya mimpi. Mimpi ketemu orang tadi itu yang dimandiin sama dia. Mimpi ketemu sama orang yang mandiin tadi itu. Akhirnya mimpi itu orang yang mandiin tanya, ente ngapain? Amal ente itu apa? Sehingga waktu ente meninggal, ente bisa senyum. Katanya ini yang mandiin tadi, yang mandi. Dia bilang, aku cuma punya amalan, ya kasih makan orang-orang. Tapi saat aku tersenyum itu, ternyata apa? Dari seluruh amalan atau sedekahku yang aku berikan setiap habis subuh itu, yang Allah pertama kali sadarkan bukan yang kepada manusia, tapi kepada keledai tadi itu. Maksudnya apa? Terkadang hal yang kita anggap remeh itu besar di sisi Allah. Terkadang kita bilang, cuma 2.000 orang ini sudah kok. Jangan lihat angkanya, tapi lihat dari hati yang ikhlas, dari hati yang benar, dari hati yang mau, atau hati yang bisa aja. Nah, ketika orang itu walaupun ngasihnya sedikit atau apa, tapi karena sebab dia ikhlas kepada Allah, dia benar-benar untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah, di situ yang dinamakan daripada orang tersebut tidak menilai kecilnya daripada amal atau nilainya tersebut. Ini ada dua kesimpulan. Apa? Yang pertama, dia bermanfaat untuk orang lain. Bahkan bermanfaat juga kepada hewan. Yang pertama. Yang kedua, niat baiknya Allah tulis. Gitu ya. Makanya Pak, juga diajarkan kita memberi manfaat kepada makhluk Allah selain manusia. Apa? Tumbuhan. Apa kita ambil manfaatnya? Kita kasih manfaat juga apa? Kita ambil manfaat, ambil buah-buahan. Kita kasih pupuk. Supaya apa? Ini buah, ini manfaat nantinya. Ada buahnya nih. Penting, manfaat gitu ya. Dan diajarkan oleh para pendahulu kita untuk menjadi orang yang mengajarkan manfaat kepada orang lain. Walaupun kita punya ilmu nih. Oh, dibilang soalim, dibilang ini. Penting inti menjalankan apa-apa yang dipandang oleh pengindah Rasulullah SAW. Begitu. Manfaat itu banyak ketika kita mau menjalankan orang itu mereka dimati. Itu banyak. Manfaat itu bisa kita ambil dari orang-orang yang soleh. Orang soleh hobinya apa? Zikir, ambil manfaatnya. Jadikan diri kita seperti mereka. Orang soleh sukanya tahajud, sholat malam, sholat lel. Kita ikuti. Itu yang membuat kita menjadi orang yang manfaat dan orang soleh.
Nah, saya suka yang baca baca kisah-kisah para nabi, ikuti selama masih ada jalur di Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Tapi kalau kita kumpul sama orang yang gak manfaat, maka kita akan juga menular ke diri kita nggak manfaat juga. Sebagaimana kalau kamu kumpul sama orang yang jual minyak wangi, walaupun kamu nggak beli, walaupun kamu nggak pakai, kamu tetap akan wangi. Dan sebaliknya, ketika kamu kumpul maaf-maaf sama orang tukang sampah, walaupun kamu nggak megang sampah, kamu tetap akan bau sampah. Ketika kamu duduk dengan orang manfaat, walaupun kamu cuma duduk doang, dengerin dia ngomong, manfaat kamu dapat ilmu manfaat tersebut. Begitu. Maka diri ente akan menjadi orang yang manfaat ketika berkumpul dengan orang yang manfaat. Ada Imam Fathu Amausidi. Imam Fathu Amausidi itu beliau mengatakan, oh bukan, ada satu orang ulama, beliau mengatakan, al-manfa'ah lazim lana. Manfaat itu wajib bagi kita mencari manfaat. Untuk diri kita pribadi. Ya, untuk diri kita pribadi kita harus mencari manfaat. Karena manfaat itu tidak akan kita dapatkan kecuali kita mau. Kecuali kita ada ikhtiar usaha. Manfaat itu akan mendapatkan apa kita akan mendapatkan manfaat tersebut. Tapi kalau kita nggak berusaha untuk mendapatkan manfaat, maka jangan mimpi kita akan menjadi orang yang manfaat. Gitu. Alhasil jadikan ketika kita ingin menjadi orang manfaat, jadikan diri kita setiap harinya, setiap waktunya mengerjakan hal-hal yang manfaat. Nah, maaf nih sebelumnya nih, yang akhwat. Apa yang manfaat? Contoh, nonton drakor, main TikTok. Ya, alhasil yang main Ome TV atau main apa itu yang itu anak nggak tahu dah. Alhasil itu. Yang penting tinggalkan hal yang manfaat supaya menjadi orang yang manfaat. Tinggalkan hal yang tidak manfaat supaya menjadi orang manfaat. Kerjakan yang manfaat supaya menjadi orang yang manfaat. Itu ya. Ala kulli hal. Kemudian manfaat, kita menjadi orang manfaat butuh niat dulu. Butuh dengan nih, ya. Kita mau menjadi orang manfaat nih. Mana pengen jadi orang manfaat? Orang yang dibutuhkan oleh umat. Bagaimana? Niat dulu. Anak ingin menjadi orang yang manfaat. Ketika anak manfaat, anak bisa menyebarkan agama Nabi. Walaupun anak bukan ustadzah atau ustadz. Tapi dengan apa minimal yang ilmu anak yang anak tahu, anak sebarkan. Gitu ya. Ketika anak nggak tahu, ya udah anak nggak tahu. Jangan disebarkan. Artinya apa? Menjadi manfaat itu menjadi orang manfaat bukan sekedar ustadz, bukan sekedar ustadzah. Tapi semua orang yang memiliki hal yang manfaat sekarang manfaat tersebut. Selama tidak menyesatkan. Begitu. Mungkin dari Al-Fadil sekian aja. Mungkin saya bisa tanya. Atau pertanyaan atau apa. Ngelek tadi. Halo, halo. Ini kok ada nyaut nih. Halo, halo. Halo. Maaf. Halo. Siap, siap. Hati udah. Ya. Ngelek, sinyal ngelek. Halo, halo, halo. Ya. Halo, halo. Habib. Insya Allah. Lanjut langsung. Anak selesai. Lanjut sudah. Pertanyaan katanya kan. Kepada beliau Apa? kami ucap
Syukron barakallahu fikum atas penyampaian pemateri. Khair, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin dipertanyakan. Ini ada pertanyaan dari Ukti Adera. Ini ada pertanyaan dari Ukti Adera Datu Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, apa manfaat bagi seorang murid yang menjaga adab terhadap gurunya? Ana persilahkan Habib untuk menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang seseorang apa tadi? Kalian lupa nah. Nama tadi dulu ya. Lupa nah. Manfaat bagi seorang murid Oh. yang menjaga adab terhadap gurunya, Bib. Ya, manfaatnya ya dia akan barokah ilmunya. Akan barokah hidupnya, akan barokah ilmunya, akan barokah segalanya. Karena seorang guru pun tidak pernah minta untuk dihormatin. Untuk santri itu sungkem, kalau kita orang Jawanya sungkem, tunduk dan lain-lainnya. Ya, tapi itu kewajiban bagi santri untuk berbuat seperti itu. Manfaatnya banyak manfaatnya. Dia manfaat yang paling besar, manfaat yang paling gede, paling besar apa? Dia akan selamat dunia dan akhirat. Kalau tinggal guru yang melakukan halnya, selama bukan maksiat, ente wajib taat sama guru. Dimanapun guru ente, apapun, mau Habib atau bukan Habib pun, itu tetap wajib kita menghormati dan kita menjadikan dia di atas kepala kita. Ya kan, orang tua ada 3 ya, guru, orang tua yang melahirkan, sama mertua nantinya. Yang ketiga, guru pertama kenapa? Karena guru itu abruh, orang tuanya hati roh kita. Kalau orang tua kita yang melahirkan kita abul jasad, yang memberi makan kita jasad, makan nasi. Guru kan yang memberi kita makan hati, makanan hati. Maka di situ manfaatnya ketika kamu menjadikan guru ada sama guru, manfaatnya luar biasa. Yang paling utama manfaatnya apa? Selamat dunia dan akhirat. Allahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah itu tadi jawaban dari Habib Muhammad Asegaf. Semoga dipahami ya Ukti Adera Duta Kirana. Tapi pertanyaan selanjutnya dari Ukti Aini Azahra. Assalamualaikum Ustadz. Saya kan ngabdi di pondok pesantren, tapi saya masih minder akan ilmu saya yang masih dikit. Gimana ya Ustadz ngilangin rasa minder saya kepada orang agar saya bisa lebih pede akan ngajarnya? Syukron Ustadz. Tafadhol Habib, saya persilahkan. Afwan Bib, mik Iya, on. lupa. Iya. Ada perkataan ulama, man khadama khudima, man khadam qaddam. Siapa orang yang berkhidmat, maka nantinya dia akan dihikmatin sama santri-santrinya dia. Dia bisa pasti akan dihikmatin. Man khaddam qaddam. Orang yang khidmat maka suksesnya akan lebih dahulu. Jadi kalau masalah ilmu barakatul ilm bil hikmah. Ilmu ente cuma hatam 1 kitab. Tapi karena ente banyak hikmat, itu ente akan bisa menguasai banyak kitab. Karena hikmat yang ikhlas ya. Yang bukan butuh karena pujian atau butuh dengan ucapan manusia, Masya Allah ini anak, bukan. Hikmatnya yang benar-benar hikmat karena gurunya, maka di situ barokah ilimnya banyak. Saya katakan barakatul ilm bil hikmah. Barokahnya ilmu bil hikmah. Belajar
yang banyak. Hikmat yang banyak. Bagus. Tapi kalau nanti anda nggak bisa belajar banyak karena anak hikmat, nggak apa-apa. Hikmat kuatkan, tapi tetap belajar, jangan lupa belajarnya. Hikmat juga belajar juga jangan lupakan. Oh cuma anak tugasnya cuma hikmat di sini beb. Ya udah, inti hikmat ngajar kan, hikmat ngajar pun itu menjadikan diri ente menambah ilmu. Man alima wa amila wa allama allamahullah ma lam ya'lam. Seseorang yang mengetahui, atau seseorang yang belajar, kemudian dia amalkan yang dia pelajarin, kemudian dia ajarkan, maka Allah akan memberi dia ilmu laduni. Gitu ya. Ente hikmat ngajar di pondok nih, mana nggak pede, pede-pedein. Ente punya ilmu, kapan lagi kalau nggak sekarang dakwahnya? Kapan lagi kalau nggak sekarang ngajarnya? Kalau nunggu, kalau nunggu ilmu ente banyak, ente nggak ada ngajar. Artinya apa? Semampu ente yang ente bisa ente ajarkan. Yang ente nggak bisa, jangan mau untuk mengajarkan hal itu. Paham ya? Yang ente mampu untuk mengajarkan. Kalau boleh anak usul, ini yang tanya 5 orang aja. Sisanya boleh DM ke IG Ana. Ada yang sebut IG ya gitu. Soalnya Ana juga abisnya mau ngajar lagi sama santri di masjid. Allah alam. Khair, pertanyaan yang ketiga yaitu Assalamualaikum Habib, izin bertanya, bagaimana agar niat kita tidak berubah ketika melakukan suatu perkara yang baik? Afdol Habib, saya persilahkan. Niat kita supaya nggak berubah, ya. Begini, kita ini manusia dan musuh kita, inna syaitana kana aduwwan mubina. Setan itu musuh kita yang nyata, ya. Jadi setan ini berusaha untuk merusak niat kita. Terus bagaimana caranya kita untuk tidak berubah niat? Lawan hal-hal yang berhubungan untuk kita menjadi niat yang lebih jelek. Artinya gini, ketika niat kita jelek, niat kita baik, terus berubah, kok agak males, kok agak gak enak, mau ibadah kok udah biasa istiqomah ibadah, niatnya ibadah yang luar biasa, terus kok mulai ngedon, mulai ke bawah nih, mulai nggak semangat lagi, nggak istiqomah nih. Gimana? Lawan. Niat mau berubah, lawan. Yang bisa istiqomah, lawan. Kalau nggak istiqomahnya hilang, lawan. Karena seperti itu, al-ibadah awaluhu bitakalluf. Awaluha bitakalluf. Ibadah itu awalnya paksaan dulu. Ya, paksaan dulu. Niat, ya ente niat cuma niat ya, karena niat ingin ini. Tapi dibarengi dengan amal. Gitu ya. Tapi ketika ente meyakinkan diri ente untuk ibadah kepada Allah, di situ, yakinkan diri ente, paksa untuk selalu ibadah dan ibadah karena Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW. Mungkin seperti itu, Allah alam. Khair, pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau bertanya, saya mempunyai teman dan dia suka ngomong gak bermanfaat. Tiap saya tegur, dia selalu marah. Apa salah jika saya ngatain kalau omongan dia gak bermanfaat? Syukur. Afdal Habib, Anda persilakan. Gini ya, nanti kayak yang anak kayak ucapkan, ente kumpul sama orang jual minyak wangi, ente bakal wangi. Ente kumpul sama orang yang tidak manfaat, ente nggak akan manfaat. Artinya, ketika ente bisa mengubah orang itu menjadi manfaat, ente tegur, ente nggak manfaat omongan ente. Kedua, nggak manfaat omongan ente. Ketiga, nggak manfaat omongan ente, dia masih tetap seperti itu, ya udah. Berarti ente yang menjauh. Artinya menjauh bukan nggak sapa-sapaan. Artinya apa? Selama kita masih, maksudnya selama kita jangan sampai putus silaturahmi. Tapi apa? Ngomongnya sekedarnya, gitu ya. Ngomongnya sekedarnya, gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita karena orang lain kita, ada nih, kita duduk sama orang, ini orang
ngomong nggak manfaat, ente ngomong ke orang lain lagi, ya omongan ente yang nyampaikan dari orang itu nggak manfaat juga namanya. Gitu. Allah alam. Paham ya? Allah alam. So, coba. Afan Bib, ini masih ada beberapa banyak pertanyaan. Apa kita batasi atau bagaimana? Pertanyaan 5 aja. Sisanya suruh DM ke Ana. Ke IG Ana aja. Ini jangan cuma Hmm. DM, di follow juga. Ya. Baik, pertanyaan terakhir dari Putra Genoan. Assalamualaikum Afan Bib, jika ada seorang guru yang mau mengamalkan ilmunya, namun di saat mengajar dia tidak diberi upah. Lalu guru tersebut bilang percuma mengajar di madrasah itu gak dapat apa-apa. Lalu ilmu yang didapatkan dari guru tersebut itu barokah. Apa bagaimana ya Bib? Karena kelihatannya kayaknya nggak ikhlas mengamalkan ilmunya. Asal Ana persilahkan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah seperti itu, apa ya? Dulu zaman Nabi gak ada yang diupah-upah itu. Ya emang benar, ilmu itu mahal, ilmu itu begini. Tapi ketika dia marah akan suatu dunia, itu hal yang gak pantas menurut saya. Pribadi ya, gak pantas. Karena berarti dia mengharapkan sesuatu, ya, mengharapkan dunia, mengharapkan selain Allah, mengharapkan selain Rasulullah SAW. Nah, ketika dia seperti itu, berarti dia bukan orang yang ikhlas. Itu perlu jadi orang itu yang ikhlas. Ketika ente ikhlas karena Allah dan Rasulullah, Allah yang kasih sendiri nantinya. Allah yang kasih sendiri nantinya. Jangan bingung masalah dunia. Dunia yang ngatur Allah semua. Masa kita kalah sama hewan melata yang ada di dasar apa di paling bawah laut, dasar laut. Dia nggak pernah mikir rezeki, nggak pernah mikir uang. Artinya di sini saya mengajak ente semua untuk nggak mikir uang, bukan ya, untuk nggak mikir harta, bukan. Tapi jangan sampai segitunya. Artinya jangan sampai kita mengejar perkara akhirat ini kita masukkan dengan dunia. Oh, ini bisnis kan ini dan lain-lainnya. Memang itu ada 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 yang membolehkan di kitab masalah gaji-gaji itu, masalah upah itu ada di kitab. Tapi kalau di jalan ana lebih baik ana ikhlas. Mau dikasih nggak dikasih terserah. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga alhamdulillah begitu ya. Artinya udah hadirlah dari Rasulullah untuk Allah dan Rasulullah untuk mengajari umat Nabi Muhammad supaya jadi orang yang pintar. Begitu aja. Allah alam. Tapi belum kan? Alhamdulillah sesi tanya jawab kholas selesai dan Masya Allah tabarakallah sudah terjawab oleh Habib Muhammad Assegaf. Semoga jawaban beliau bisa menambah wawasan bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah kepada yang kami muliakan dan hormati Habib Muhammad Assegaf untuk memberikan sebuah kata-kata motivasi bagi kami semua. Kepada beliau kami persilahkan. Dikatakan oleh sebagian ulama ad-dunya sa'ah faja'alha ta'ah. Dunia itu sesaat, maka jadikan dunia ini sebagai tempat ibadah, sebagai tempat ketaatan kepada Allah. Nah, jangan kita sia-siakan di dunia ini hanya maksiat kepada Allah. Jadikan dunia ini ladang kita untuk ketaatan kepada Allah dan menuju menghadap kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih dan selalu mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu Allah.
Masya Allah, tabarakallah disampaikan syukur kata-kata motivasi yang Habib sampaikan kepada kami semua. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi doa kepada yang kami muliakan dan hormati Habib Muhammad Asgaf untuk memimpin doa dalam mengakhiri kajian pada malam hari ini. Anda persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hasanah. Wa fil hadis nawakin wa qama lana wa yuridna rahmana wa li walidina wa masyidina wa alimina wa jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma ftah alaina abwaab rahmah, abwaab al-hidayah, abwaab al-barakah, abwaab al-rizq wa al-'alim wa basit al-afiyah. Allahumma nawwir qulubana wa qulubana wa aslih a'malana wa ahsin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa 'afina wa 'afana wa qulubana wa qulubana wa shfi maradana wa afi mubtalana warham mautana rabbana karim bi jahannam bil karim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik wa yaqinik wa mahabbatik wa taqwa wa imanik wa subhatil hayya rabbana karim bi jahannam bil karim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Isi al-asr al-fatihah.